Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke channel saya Grahangga. Sekarang next projectnya si Strada Om ini untuk pemasangan kabel-kabel kabel body dengan yang kabel luar, kupling, gas dengan lain-lainnya. Nah, mungkin teman-teman pasti kalau yang pemasangan untuk di rumah sendiri pasti bingung apa aja yang pertama yang harus dipasang. Apakah kupling dulu, apakah gas dulu, atau persneling atau kabel body. Nah, yang harus pertama dipasang tuh yang biar lebih gampang, pertama-tama kita pasang dulu kabel body. Nanti udah kabel body baru ke next yang lainnya gitu. Jadi sekarang kita tipsnya untuk cara pasang pemasangan kabelnya dengan kabel ini kemana aja jalurnya, fungsinya kemana aja, biar kita tahu juga buat teman-teman referensi pemasangan kabel ini. Kita pakai mereknya juga merek GSM. Buat teman-teman juga nanti pemasangan pakai merek GSM seperti apa, dengan biasanya sama aja sih dengan yang merek yang lainnya juga, cuman pastinya ada bedanya sih dengan yang lain, kecuali memang bawaannya orisinil. Oke, next kita buka dulu kabelnya dengan kegunaan fungsi-fungsinya. Oke, di sini kabel-kabelnya bisa dibilang sembraut. Nah, ini fungsinya apa? Ini kemana? Ini kemana? Kalau bisa dibilang saya kurang tahu untuk masalah kabel-kabel, makanya saya punya mekanik sendiri di rumah. Saya bukan bengkel, tapi suka ngerestorasi sendiri di rumah. Jadi punya mekanik pribadi yang ke rumah juga. Semoga biar teman-teman juga biar tahu bisa bermanfaat. Oke, mekanik saya mungkin bisa jelasin untuk kegunaan kabel-kabelnya. Oke gengs, jadi kita menemui kabel Strada AOM tahun 90. Nah, di sini teman-teman kita harus diketahui ternyata ada beberapa pin. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 pin. Di antaranya ini adalah untuk yang pertama ini rating. Yang kedua ini bisa indikator bensin yang kabelnya kuning merah. Yang ini ada rating, kabel kontak, dan kabel spidol. Nah, untuk jalur ini, yang dua ini adalah kabel klakson. Ya. Oh, jadi bentar. Yang pertama ini rating. Ya. Yang kedua bensin. Keran bensin. Keran bensin. Yang ketiga. Ini rating. Oh, ratingnya 2 ya? Iya, rating 2. Oh, rating ada 2. Ya. Rating, bensin, rating, terus ini switch kalau nggak salah, switch rem, ya, sama speedometer. Ya, kontak speedometer. Kontak speedometer di sini semua. Oke, di sini. Oke, kita berurut. Oke, di sini buat kabelnya buat apa ya? Kok yang awalan di sini? Ini rating kiri kanan. Rating kiri kanan. Kita berurut lagi di sini. Ini kabel klakson. Kabel klakson. Di sini ada 3. Ini switch rem. Switch rem. Masa ke body ya? Iya, masa ke body. Lanjut lagi, kita bercabang. Ini untuk kabel ke belakang, diantaranya untuk CDI. Nih, untuk CDI yang, nah yang ini. Yang ini CDI 4 biji untuk CDI. Ini untuk kiprok regulator. Kiprok regulator ini semua ya? Iya, ini sama ke masa body ya. Oke, next lanjut lagi kita kabel ke belakangnya. Di sini buat kabel apa ini? Ini untuk stop lamp. Stop lamp, lampu belakang, berarti lampunya kabelnya hitam, kuning sama biru ya. Iya. Kabel stop lamp. Di sini ini untuk indikator bensin. Indikator bensin. Nanti artinya ke speedometer. Nah, sekarang ini untuk flasher rating. Flasher rating. Ini untuk CDI. Ini untuk CDI-nya. Ini kiprok regulator. Nah, di sini kabelnya. Ini untuk nyambung ke mesin. Di antaranya ini spool jalan, ini coil atau kontak. Ini bisa pusat, pick up,
Ini nih spool lampu. Oh, jadi yang kabel yang ini nyambung ke sini ya? Iya, ini diparalelin karena posisi CDI Strada itu ada di kiri. Ada di kiri, kalau bisa dibilang CDI micro ya? Iya, mikro. Bukan pakai tik tapi Kayak Spartan. kayak Spartan gitu ya. Oke, di sini. Dan kabel yang ini switch netral. switch netral nanti Yang ada untuk di bak persneling. persneling. Oke, di situ jadi penjelasan di kabelnya di situ udah cukup jelas. Mungkin teman-teman bisa, kalau nggak tahu bisa ditulis kolom komentar biar nanti bisa dibantu juga. Oke, sekarang kita mau pasang kabelnya. Pertama-tama mekanik yang mengurusnya. Oke, udah itu penjelasannya. Jadi kabelnya tuh mungkin teman-teman juga apakah aja ini yang di belakang apa yang depan. Jadinya kalau yang depan dia yang ada soket-soketnya ini atau pinnya di depan, yang kabelnya yang banyak ini di belakang gitu. Nah, pertama-tama kita mau masukin kan gimana gitu. Kita pakai alat bantu lagi, pakai kabel dalamnya kopling atau gas atau sama aja. Disolasiin dulu, nanti ditarik. Oke, lebih jelasnya mekanik yang mempraktekannya. Terus pas Disolasi dulu jadinya untuk yang bisa dibilang kabel-kabel soket-soketnya, biar nanti nggak nyangkut-nyangkut pas ketika di dalam tengah bodinya. Oke, disolasi juga yang bagian buat ke belakangnya. Nah, untuk yang depannya juga sama, disolasi juga. Ini udah disolasi. Kita masukin dulu dari yang sini. kanan. Kiri. Dari yang sebelah kanan. Sebelah kanan dimasukin dulu buat ngepancing. Nah, nanti masuknya ke sini. Nah, nanti ke sini. Jadi yang nantinya isolasinya yang di depan, nanti tinggal narik. Nah, di sini. Kita pasangnya tuh di kayak gini. Tapi kalau misalnya nggak tahu juga kalau misalnya di pabrikannya apakah sama seperti ini, karena belum pernah melihat untuk manufakturnya. Tapi kalau misalnya memang seperti ini, bisa dibilang untuk produksi per unitnya lumayan sulit. Soalnya harus ditarik-tarik kayak gini. Untuk manufakturnya sebenarnya masih bertanya-tanya juga sih manufakturnya, apakah kayak gini juga gitu ditarik-tarik satu. Mungkin kalau ada teman yang tahu bisa ditulis komentar biar kita juga sama-sama tahu. Oke, udah kuat, jadi tinggal ditarik pelan-pelan sini. Masuk. Dan memasukkannya juga nggak bisa main asal tarik juga sih, harus pakai perasaan. Harus ada yang ditarik
Oke, di sini udah kelihatan kan kabelnya yang tadi disolasi, tinggal kita ngerapihin yang bagian depan, tarik lagi ke dalam sampai nanti di sini patokannya di sini. Ini nih buat digantung di. Nah, nanti yang ini nih, pin ini ada soket sininya, nanti nempel ke sini. Kayak gini. Itu jadi kelihatan lebih rapi juga. Oke, next kita belakangnya kita buka lagi. Oke, di sini kabelnya nanti buat kabel gas atau kabel putih. Kita bongkar lagi semua ini. Tipsnya kalau ngeduluin kabel luar untuk persnelan, kopling dan lain-lain itu akan sulit pemasangannya karena kan Tempatnya kabelnya ya sangat sempit tempatnya. Oke, udah dibuka semua. Oh, mungkin ada teman-teman juga pasti bertanya kenapa pasti kabel bodi dulu yang dipasang, kenapa nggak kabel persneling atau lainnya? Dikarenakan tempatnya sempit. Dari sininya, dari depannya bisa dilihat sempit banget. Kalau misalnya udah dipasang kabel persneling, kopling dan gas, nanti kalau masukin ini akan sulit. Makanya kenapa harus kabel bodi dulu biar gampang, soalnya bagian tengah sininya nih sangat sempit gitu. Jadi udah ini nanti yang kecil-kecil kayak gini bisa masuknya gampang karena nanti ini mah keras. Kalau ini kan lembek. Bedanya itu. Oke, di sini sekarang jalurnya ini buat yang ke Kanan. Kiri. ke kiri ya. Jadi masuknya ke sini. Iya. Masuknya ke sini buat diprop dengan yang lain-lainnya. Kita masukin. Oke, di sini udah masuk. Biar rapi. Di sini ada besinya pengaitnya. Kita ini ikat. Nah, ini ke sana. Ini buat ke CDI Karena mesin. Dan pakainya yang lubang yang mana? Tanya mekanik. Nah, ini lubangnya kita pakai yang ini karena yang ini buat selang bensin. Selang bensin. Oh gitu. Jadi kita pakai yang ini. Kalau lubang ini buat apa ini? Ini buat jalur pompa oli. Oh, pompa oli. Ya. Sedangkan ini pompa oli ini enggak dipakainya. Oke, kita masukin dulu sini. Kita jangan lupa juga pasang karetnya biar safety nanti. Oke, tarik. Sip. Pun itu buat kamu ya deh. indikator oli. Indikator oli ini nggak pakai juga karena kita dilangsungin. Ke belakang. Ini lampu ke belakang buat stop lamp. Dimasukin ke lubang situ. Dan nanti ini masuk ke sini untuk indikator bensinnya. Jadi pemasangan kabel ini berbeda untuk dengan yang Vespa PX Chichosu itu, jadi lebih
banyak indikatornya dikarenakan kita juga orisinilnya speedometernya banyak indikatornya, beda dengan PX cuman kilometernya aja dengan lampu. Kalau ini kan kita cuma pakai speedometer SIP, jadi banyak lebih indikatornya. Oke, sekarang di sini kita mau masang bagian yang di belah kiri. Oke, jangan lupa pasang dulu karetnya biar lebih safety juga. It can be fun. Nah, apa kamu? Kan fun, senang. Kayak merek ya? Kayak merek. Ya, tips and trick buat para yang baru masangin kabel-kabel wiringnya PX atau EXO. Tipsnya perbanyak ngopi, sediain obat karena biar tidak pusing. Kalau yang baru-baru jalurnya lumayan. Pasang gitu, kencangin. Udah, Sip. Oke, sekarang di belakangnya udah, sekarang kita ke depan. Ini kabel buat riveting. Jadi kabel rivetingnya itu coklat sama pink. Nah, kita bebas sih sebenarnya mau masukin kemana aja, ke kiri ke kanannya. Nanti tapinya yang belakang juga harus sama, yang pink ke misalnya ke kiri juga, yang coklat juga sama. Nanti disesuaikan dengan saklarnya juga gitu. Oke, kita masukin yang coklat ke kanan ya, pink ke kiri. Masukinnya di posisi di sini. Nanti nembusnya ke sini. Kita belum ada iklan jadi kita lepas. Oke, di sini kabelnya yang coklat, di sini nanti rivetingnya ke sini. Nah, mungkin teman-teman nanya, Bang, kok kabelnya cuma satu? Kemana yang satunya? Nah, kalau yang satunya ke body, benar ya mekanik ya? yo. Jadi ini untuk kabel listriknya aja. Yang satu lagi dia ke body karena massa dia. Kalau bisa dibilang ini plusnya, minnya di body nempel gitu. Oke. Jalurnya sip, kiri dengan kanan, nanti tinggal masang rivetingnya. Ini laci. Oh iya. Terus pemasangannya biar rapi juga, ada di las itu ada pencepitnya. Nah, nanti tinggal kita pasangin. Jadi kabelnya nggak apa namanya tuh, kalau Sunda ngambai. Kalau misalnya Indonesia ini apa ya? Ngaplek ya? Ngaplek. Nggak rombe-rombe ya? rombe-rombe. Oke, next. Sekarang kita mau pasang kabel persneling. Kabel persneling tetap kita pasangnya dari atas. Yes. Dari mana ya? Dari mata. Nanti dia masuk ke sini. Oke, tembus lagi ke sini. Kita dulu semuanya. Habis tidak, kita Persnelingnya ada dua, jadi yang atas dengan yang bawah sama kayak Vespa, yang lainnya sama, nggak ada perbedaan.
Coba nanti ya, kalau ini kan kita pakai gas spontan, jadinya gasnya beda dengan bawaannya ya. Oke, di sini udah masuk 2. Sekarang ketiknya kupling. Jadi tiga-tiganya masuk di bagian sini. Oke, udah 2 masuk. Persnelingnya harus dipilih, jadi 2 dimasukin ke pinggir. Ke sini, Bi. Oke, tadi udah pemasangan kabel buat persneling, udah dimasukin ke karetnya. Sekarang kita mau pasang kabel luarnya untuk gas spontan, kita pakai domino. Ini dikasihnya dengan sistemnya ada nepel, ada dikasih untuk langsung permanen. Di sini buat karburatornya mungkin ini kita nanti cek bisa pakai atau enggak, atau yang langsung lurus. Nah, yang permasalahannya tuh di sini di karburatornya biasanya. Oke, tapi kita pasang dulu untuk kabel luarnya. Jadi lepas dulu ya. Oke, kita lepas dulu. Kita masukin sini. Ini ke sini. Oke. Oke, nah di sini udah, tinggal kita atur setting di sini. Oke, udah pemasangan kabel luarnya semuanya. Sekarang mau ukur panjang kabelnya nanti, soalnya kalau dari belinya tuh kepanjangan, jadi harus dipotong. Nah, kita ukur-ukur, jadi di atasnya udah dipasin kira-kira seginian. Nanti buat masuk ke sini ke nempel plastiknya, jadi diukur dulu ke bak persnelingnya, karena kita mau pasang dulu yang persnelingnya. Kita ukur, kita potong pantang. Kita potong petang. Oke, sudah Kurang potong lebih berapa senti? Sisanya kira-kira seginian. Oh, yang buat persneling dipotongnya kita simpan dulu, sewaktu-waktu nanti kita ada yang belum. Nah, sekarang untuk kupling kira-kira di panjangnya kira-kira segini, nanti buat masuk. Oke, sekarang masuk ke ininya, pasang ke nepelnya kira-kira segitu juga, nanti kita potong juga. Oke. Yes. Nah, klik nah.
besinya, ada besinya juga harus dikeluarin, takutnya nanti jadi seret ke persnelnya. Mulus. Triknya biar bagus kayak gini harus dibakar, nggak korek. Ada. Oh, jadi supaya bagus lagi, mulus lagi kayak gitu dibakar pakai korek. Oke, jadi ngelepasin dulu yang sisa ujungnya tuh. Sisa ujungnya tuh dibakar dulu buat supaya karet ininya agak lunak. Kita lepas. Berarti ngebakarnya agak lama ya? Iya. Mungkin ini ya trik juga, mungkin teman-teman biar tahu juga. Lebih 5 jam atau 5 jam meleleh ya. Sip. Oke, kita buka juga biar lebih rapi dan lebih nanti kuat juga. Sip. Oke. Oke, sip, tinggal yang kupling kita masukin juga. Sebenarnya sepele tapi lumayan itu cukup berpengaruh juga untuk keawetan nanti di kabel luarnya. Oke, di situ udah selesai. Sekarang mau pasang kabel dalamnya. Kabel dalamnya kita mau pasang. Oke, sekarang mau pasang itu. Sebelum pasang kabel dalam, jangan lupa dikasih oli dulu biar ada pelumasan. Cukupnya aja. Jangan terlalu banyak juga, nggak bagus juga. Asal ada aja gitu. Oke, sip. Sekarang kita mau pasang kabel dalamnya. Oke, masukinnya dari sini yang buat nanti gigi satunya, soalnya kan kabelnya ada 2. Nah, udah masuk. Ini Pak Mekanik di sini buat gigi 1 atau gigi 2, 3, 4? Ini bukan buat gigi 1, 2, 3, 4, tapi fungsinya narik ke atas sama ke bawah. Narik ke atas sama ke bawah. Nah, nariknya kalau yang ke satu berarti ini gigi 1 ya? iya. 1. Yang ke atas ini 1. ya 1 untuk bagian dalam. Ya. Nah, bagian dalam, bagian persnelai. Masuk, dimasukin lagi. Tua panjang kan ya. Oke, di sini masuk, jadi udah sampai ke dalamnya. Kita masukin dulu.
Sip. Oke. Nah, ini ditarik sampai benar-benar nepalnya masuk ke sini, sampai ke dalam. Di bawahnya bisa dilihat. Nah, di sini nepalnya sampai kabel ini sampai masuk. Oke. Sekarang masukin dulu untuk yang satunya lagi kabel persnelingnya. Sini, masuk sini. Oh iya, masuk sini dulu Pak, ke nepelnya. Masih ada ininya nama gampang lah. Oke, masukin dulu sininya. Masukin dulu sampai semuanya dulu. Oke. Di sini masuk ke sininya. Satu laginya. Sampai keluar. Oke, sini kita tarik juga dari sini. Ini sampai benar-benar masuk. Sip. Oke, di sini tadi ini mau langsung kita pasang persnelingnya. Ke bak persnelingnya, tapi ini kita ganti dulu sama yang ada sensornya ini, soalnya kita pakai speedometer digital, nggak ada netralnya kan sayang gitu, makanya kita ganti dulu. Gantinya gampang sih, kalau gini tinggal lepas. Jadinya ini buat sensor nanti yang netral, yang kabelnya ini tinggal masuk, klik gitu. Oke. Jadi kalau untuk yang di sini pakainya terserah sih mau pakai lem atau enggak, tapi lebih baiknya pakai sih. Tapi kalau saya enggak, dikarenakan nanti sewaktu-waktu di jalan kalau ada apa-apa, kalau kita bongkar enggak sobek pakainya. Kalau kita lem biasanya pasti sobek, jadinya biar enggak repot. Tapi ngencenginnya yang kenceng nantinya. Oke, ini udah kenceng. Nah, sekarang kita mau masukin, mungkin teman-teman Bang, itu masukinnya apakah sama aja asal masuk ke kiri ke kanan? Nah, gimana Pak mekanik ngejelasinnya? Yang paling sini kemana? Yang depan. Berdiri. Yang paling sana masuknya ke sini yang paling dalam. Masuknya paling dalam. Kita ngeceknya gini aja yang biar gampang. Nah, ini ya diputar gini ya? Iya, ditarik aja. Ini mau biasanya ke bawah. Harusnya ini ke bawah kok. Kita tarik.
ini ke atas. Oh, ada. Berat. Si berat. Si berat. Oke. Kayak ini ditarik, yang ini pesanannya ke bawah. Ya, betul. Coba kita biar lebih jelasnya. Di sini kan ada dua. Jadi masukin yang ke sini ya. Iya. Yang paling depan ya, depan. Yang di atasnya ini gitu. Oke. Biar teman-teman juga biar bisa bongkar sendiri juga. Oke, masuk. Sekarang bagian yang atasnya, bagian belah kanan. Ininya benar-benar harus sampai nanti masuk. Oke. Jadi untuk mohon bantuannya Pak, digeser-geser aja sini. Ini ya. Ini. Masuk. Sip. Sip. Satu lagi. Sip. Sampai ada bunyi klik ya. Klik masuk ini ya. Ya. Sampai ada bunyi klik, jadi masuk dari kabel ini ke nepelnya. Gitu. Sebaliknya yang di sini juga masuk. Oke, di sini mau pasang nepelnya. Ini udah posisi netral ya? Posisi netralnya kita harus pakai tes batok. Nah, batoknya kan di mana dah? Dulu. Oke. Oke. Sip, netral segini. Posisi netralnya sebenarnya kan ini custom, jadi nggak ada titiknya, tapi kita ngambil ratanya dari sini nih, depannya. Ambil rata dari depannya. Tuh. Oke, di sini dipasang nepelnya dulu. Biasanya di gigi empatin dulu, kok ini enggak ya? Tergantung selera. Kalau untuk yang memudahkan biasanya di gigi 4 dulu, karena biasanya susah ngencengin yang ini. Iya. Namun ini pakai kunci 8, jadi gampang. Biasanya pakai kunci ukuran 6 atau 7. Khusus person. Jadi ini sebenarnya masih bisa untuk di netral ya. Iya. Beres. Oke. Tapinya biasanya kalau saya di nepelnya dikasih 2, takutnya kendor, biar lebih aman nanti di jalannya. Safety can be fine. Safety juga ya, benar. Nepelnya diduain biar lebih aman, biar nggak lepas-lepas. Biasanya suka pernah pengalaman sih nyerosot gitu, lepas longgar. Jadinya nepelnya setiap punya Vespa, nepel harus 2, kupling 2, persneling 2, 2 kupling 2 biar aman.
Sip, oke. Paling kita tes dulu ya persnelingnya di. Oh, harus ada kopling ya? Iya, harus ada Pasang kopling dulu. Kita buka lagi laptopnya. Nah, pasangnya ini di sini harus pakai nepal corong nggak kalau kayak gini ya? Iya dipakai, biar nggak blor. Nah, nepal corong tuh yang kayak gini. Nepal corong, jadinya masuk ke sini. Iya. Nanti ini ke sini. Ini handle. Mana ini Pak? Ya handle-nya itu. Di sini harus kayaknya dibor dulu dikit karena ada kayaknya bekas cat. Masih ada catnya. Oke, kita masukin. Ada mantapnya di mana nih? Sini. Tuh. Oke, sampai ada di sini. Gitu. Sip. Pasangin. Nah, masukinnya hampir sama kayak yang lainnya. Ininya baru jadi set. Pinjam tentang oke. Set. Coba. Klik. Ininya kita pakai yang cung yang orinya. Oke, masukin. Sekalian ini nanti ditarik dari bawah. Ringnya satu di bawah, satu di atas. Oke, jadi di atas sudah kenceng, bawah juga kenceng. Sekarang tinggal kita kabel dalamnya ini masuk ke dalam. Kita kasih jalur dulu ke sini, tinggal nanti ditarik. Nah, tinggal ditarik di sininya nih. Masukin dulu. Netolnya itu bukan Yuk. Oke, jadi yang tadi sisa bekas potongannya tuh dia udah masuk sini kan, masuk ke tuas kopling. Jadi dimasukin pakai ini. Nah, biar nggak ngencengin nepelnya di dalam, biar gampang. Nah, pakai nepel. Ini lalu masuk satu, masuk kedua. Cara nariknya gini biar nggak ngabisin tenaga. Set. Nah ini
kan. Nah, kencengin. Jadi triknya tuh dia ke standar Selahan. selahan. Ini. Sip. Nah, habis nih kencengin. Tes kupling. Oke, cek dulu kita kopling nih, kita tes. Oke. Udah. Pakai. Coba. Sip, jadi kuplingnya juga udah free ya? Oke, kupling udah free, persneling udah oke. Sekarang berarti kita mau masang kabel gasnya. Kabel gasnya Yang bawahnya. Enteng. ini kita buka dulu. Ukur dulu. Oh, kita ukur dulu berarti ya. Jadi kalau setiap mau pasang tuh ukur dulu kabelnya. Oke, aman. Segini. Kira-kira tengah-tengah karburator aja. Oke. Kita potong dulu. Udah alot. Oke, di sini udah. Nah, rubah ini tutup scap. Nah, pas-pakan di sini yang repotnya tuh ini kita pakai karbu PE. Jadinya kan kabelnya dia sedangkan miring, sedangkan Vespa kan miring. Kalau Jepangan dia lurus, makanya kita harus pakai yang miring ini gitu. Nah, gimana caranya pasangnya? Nanti kita slap dulu, kita buntungin, kita bor, kita masukin. Ke prakteknya kalian bisa lihat seperti ini. Oke, jadinya udah di slab, dipotong dulu, langsung dibor, di tap lagi, jadinya ngulir. Nah, kayak gini. Kita ngambil sampai paling agak dalam. Nah, jadi segini patokannya, kita kunci. Nah, jadinya kita tes ke unitnya. Kita tes dulu, jadinya pas bagian sininya. Nah, di sini berarti kita harus longgarin dulu, masukin dulu. Nah, sampai dia kencang di karburator baru. Nah, kenceng, nanti kita tinggal masukin gitu. Jadi ini tinggal dikencengin sama kuncinya. Oke, kita sekarang paling pasang kabel gasnya. Oke, kita pasang kabel gasnya di sini. Kita buka dulu.
Oke, ada yang sampai jatuh, harus hati-hati. Nah, di situ sip, kita pasangkan dulu. Di sini kita pasang kabel gasnya. Pertama-tama nempel dulu di sini nih. Nih, sini selipin. Kita selipin. Harusnya dia agak longgar sih, karena ini ada ber-bernya, ber tuh sisi tajamnya, jadi nggak bagus. Set, nah muter, kita ujungnya kita masukin ke sini dulu. Masuk, sip. Nah, di sini kita ada bearingnya khusus buat gas spontan, jadi masuk sini. Nah gini. Iya, nyacungnya. Hah? Ya benar. Gini ya? Oke, berarti kebalik, berarti masangnya gini. Nah, sip. Oke, sekarang kita pasang ininya, tutupnya. Kita kencengin dulu. Oke, di sini udah, kita tes coba. Oke, di sini udah berfungsi gas spontannya. Sekarang kita pasang kabelnya masuk ke selang kabel luarnya. Oke, kita masukin. Udah keluar. Kita masukin lagi terus sampai masuk. Sip. Ini udah keluar. Sip, tinggal kita cek. Oke, di sini lagi kita pemasangan di sininya. Sekarang mau nyeting panjang tali gasnya. Nah, di sini tadi udah dipasang, terus patokannya kira-kira sampai sini. Udah sampai sini, nanti dipotong. Kita potong sekarang. Oke, sekarang mau pakai penjepitnya. Soalnya kan ini mengukur pas enggaknya sendiri gitu, beda dari Jepangan udah ada ukurannya. Oke, sudah dijepit. Sekarang kita tes pakai skepnya. Masuk ya.
Oke, di sini jadi pemasangan kabel gasnya udah selesai dan karbunya sama depannya juga. Oke, next projectnya sekarang kita masih di perkabelan juga. Jadi kita sekarang mau pasang lightingnya, lighting depan sama belakang, kayak di sini kiri sama kanan. Oke, yang harus dipersiapin lightingnya. Lightingnya ini masih baru, jadi nanti kita mau pasang beli unitnya. Keadaannya tuh satu laginya di mana? Ininya, oh ini nempel ya? Belum ya? Belum. Kayak gini. Sama ininya. Nah, dapatnya unitnya beli semuanya udah kayak gini. Jadi nanti tinggal pasang. Nah, kan tadi ada kabel di sini mungkin. Nah, yang di sini kabelnya warnanya coklat, di sini warnanya pink. Nah, di sini nanti nempelinnya yang merah buat ke sininya, yang hitamnya ke masa body, jadi nempel ke body nanti pas di baudinya gitu. Nah, sama yang ini juga nanti kanannya juga ininya plusnya nanti ke merah, yang hitamnya ke bodinya gitu. Oke, lebih lanjutnya kita pasang aja langsung. Nah, kita siapin dulu sama karetnya, langsung ditempel ke depan. Ke depan. Oke, di sini bautnya kita buka dulu. Oke, jadi tinggal dimasukin. Yang minnya tuh langsung ke bodinya atau ke bautnya, itu nanti diemurin jadi kejepit gitu buat untuk masa bodinya. Nanti kalau yang plusnya ke coklatnya, jadi sekaligus pas lagi masang sekaligus ke masanya, masang bautnya. Oke, jadi tinggal dikencengin aja di depannya. Kencengin di depannya sekaligus di belakangnya ada yang nahan. Ini kebutin cung karetnya memang gitu cung ya. Ke ngepres kayak itu asa tengah pasnya sih kalau kayak lokal kecuali membeli barang-barang koduro pasti pas. Oh gitu, presisi Nah, di sini ada karetnya juga. Itu di sana. Nah, tinggal dimasukin, diputer, klik. Nah, sekarang yang plusnya ini ditempel ke. Kita buka dulu. Itu kena kabelnya tuh, bunyinya nih. Kena kabel nggak? Nggak ke belakang, ini gini. Jadi masangnya tuh kayak gini nih, dia ada coaknya di sini masuk, nanti tinggal diputer. Nah, itu kalau itunya chip. Ini harusnya pakai soket. Soketnya ada nggak? Ada di kan. Sebenarnya harusnya pakai soketnya lagi, tapi
kita pasang langsung aja. Jadi ditempelin di pinggir, langsung nanti dijepit sama tang. Sip, tinggal diisolasi. Oke, sekarang kita mau pasang dulu yang di belah kanannya. Oke, di sini udah beres pemasangan, bisa dilihat dari depan, makin jadi kelihatan ganteng. Oke, udah shiftingnya kiri kanan udah selesai, makin enak dilihatnya. Oke, sekarang next untuk liftingnya yang di belakang. Oh ya, buat temen juga, jadi kabelnya di sini. Kalau misalnya kabelnya kirinya coklat, di kiri kabel ke belakangnya buat liftingnya warna ungu, jadi nggak sama. Kabel untuk di depannya pink, di sini kabelnya biru strip putih gitu. Kabel kanannya, kabel kiri ungu, jadi coklat ungu, kiri kanannya pink sama biru. Oke, kita mau pasang lagi liftingnya yang belakang tepung. Oke, sekarang untuk pemasangan lifting yang di bagian tepung. Ini kita bagian belah kanan dulu. Ini dibuka dulu, skrupnya udah dibuka, tinggal dimasukin. Masukin, nanti lubangnya tinggal ngambil yang di sini nih. Udah ada tempat. Oke. Kita lihat lubangnya. Kayaknya ini harus harus dicacelin dulu. Nah, karena ini ada setnya tebal. Oke, ini udah kita masukin. Oke, kasihkan. Oke, yang sana udah masuk, tinggal yang satunya lagi. Oke, di sini udah kenceng, di belakangnya juga sama, tinggal kita pasang mekanya. Sini bautnya baut kayak baut cilik lagi. Yeah. Unknown brain. Oke, di sini udah pasang. Sekarang di sini kabelnya ada satu. Kita pakai lagi kabelnya buat ke bodinya. Coba dulu. Oke. Untuk warnanya sama aja, pink dua-duanya. Oke, di sini kita mau pasang kabelnya. Kabelnya ini ke sini.
masuk ke sini, nanti kita diputerin. Oke, selanjutnya kita masukin dulu ke sini lubangnya. Nah, keluar. Oke, nah tinggal dicepit ke pinggirnya. Oke, dimasukin cepitannya ke pinggirnya. Yeah, my life is lovely now, I'm focused on me. You said you were about to die, I guess the car is on E. But see, I ain't even tripping, cause I just chose to believe that somebody gon' come around and give me just what I need. I don't wanna see you finally, see you looking down and out, coming to me crying, saying you just having me around. Gave you chances and you blew it, you so easily influenced. All the time you told me beat it, now you gotta play some music, I'm saying Gotta stay away from all your games. Oke, pemasangannya udah selesai bagian yang kirinya. Jadi masuk ke sini, masukin cepitin ke pinggir sini. Nah, udah sini tinggal disolasi, tinggal nanti dipasang ke bodinya. Nah, mungkin kalau temen nanyain di mana untuk masang-masanya, tadi pas masang baut ini udah nempel dengan masa ke bodinya, jadi di sini plusnya gitu. Nah, kita praktekin ke bodinya. Di sini biasa kita praktekin sini. Nah, di sini tuh dia khusus yang buat masuk ke sini. Jadi ada kuningannya lagi, neken. Gitu, jadi belinya yang kayak gininya buat sen, buat capitan tepongnya, buat Excel, Strada Aom atau eksklusif gitu. Jadinya connect, gak usah pakai kabel-kabel lagi, jadi di bagian tepongnya gitu. Oke, sampai sini dulu kita kerjain ini sampai malam. Mungkin kalau ada teman-teman tanyakan bisa di kolom komentar. Dan di sini juga kita part 1 karena nanti pemasangan speedometer dengan kabel-kabel yang lain masih panjang proyek ini. Oke, sampai sini. Salam mesin kanan.